di SMA Negeri 7 Palu, Dr. Rande Salim sudah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 9 Palu. Kembali kita melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk menerima berbagai macam disiplin ilmu dari guru. Saya mulai bertugas di SMA Negeri 7 Palu ini tepatnya dilantik pada tanggal 24 Juni 2014. Kemudian saya melaksanakan tugas tepatnya pada tanggal 5 Juli. Saya sudah masuk di sini dengan melihat keadaan sekolah yang dari awal seperti apa, sehingga saya mulai berpikir keras bagaimana mengembangkan sekolah ini agar supaya lebih bagus lagi, sehingga nanti akan mendapatkan nilai jual sama masyarakat itu lebih bagus lagi. Dengan demikian saya mulai merangkah membuat program. Program yang pertama adalah program bagaimana membenahi daripada sarana dan prasarana SMA Negeri 7 Palu. Yang kedua adalah bagaimana membenahi akademiknya anak-anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana membenahi lingkungan SMA Negeri 7 Palu. Dan yang keempat adalah bagaimana mengembangkan daripada ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 Palu. Turun, turun, 4 langkah ke depan, jalan. Kerja keras kepala sekolah yang baru memasuki tahun pertama bertugas di SMA Negeri 7 Palu ini membuahkan hasil, dan berkat kerjasamanya dengan semua warga sekolah menata sarana sekolah sehingga terlihat begitu apik dan nyaman bagi siswa maupun guru atau siapa saja yang mengunjungi SMA Negeri 7 Palu. Sarana prasarana itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam rangka mengembangkan daripada akademik. Karena walau bagaimanapun juga fasilitas sarana sangat menentukan untuk kesuksesan sebuah sekolah itu. Olehnya itu, dalam rangka pengembangan sarana ini kita mulai satu persatu. Mulai dari sarana Dapodikmen dulu. Jadi kita buat namanya sarana Dapodikmen. Dengan demikian, untuk mengerjakan daripada semua pekerjaan-pekerjaan sekolah, pekerjaan kantor, ini kita perbaiki semua. Dengan demikian termasuk juga pada sisi Dapodikmen, sehingga dengan ada konsentrasi ruangan, maka dengan demikian mereka bekerja dengan tenang. Nah, yang berikut adalah tentunya kita butuh sarana pendukung lainnya juga. Maka kita buat lagi namanya sarana kantin sehat. Ada dilengkapi juga dengan WC sekolah, WC siswa. Nah, di samping itu juga kelengkapan lainnya agar supaya anak-anak bisa kita minimalisir, mereka supaya tidak bolos, maka pagar juga kita perbaiki. Nah, olehnya itu dengan adanya fasilitas yang demikian tentunya menjadi daya dukung oleh sekolah dalam rangka pengembangan disiplinnya, pengembangan akademiknya, sehingga mereka tidak bisa lagi lari-lari atau bolos dari sekolah ini. Maka kita perbaiki semua sarana seperti itu. Ditunjang dengan sarana sekolah dan lingkungan sekolah yang tertata indah, hal itulah yang membawa SMA Negeri 7 Palu menjadi sekolah berwawasan lingkungan dan menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Ini juga lingkungan betapa penting, karena walau bagaimanapun juga daya dukung adalah lingkungan tentang taman sekolah, kebersihan sekolah, keindahan sekolah. Kalau kita ciptakan lingkungan sekolah ini menjadi lebih bagus, maka dengan demikian perlu kita memperhatikan taman-taman dan kebersihannya.
Kalau Wali Kota Palu memprogramkan Green and Clean, maka kita juga di SMA Negeri 7 Palu memprogramkan yang sama. Nah, dengan demikian ini perlu kerjasama semua kita elemen sekolah ini dalam rangka membangun kebersihan sekolah ini. Dan ini juga punya eventnya juga dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi maupun kota, sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah kemarin itu pada tanggal 13 April dalam rangka ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah, maka SMA Negeri 7 Palu mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah provinsi berupa terbaik 3. Ini juga kami syukuri dan ini tidak sia-sia upaya yang dilakukan. Karena sasaran utama kami di sini dalam rangka Green and Clean ini adalah untuk agar supaya anak-anak itu lebih betah dan lebih senang berada di sekolah. Kalau sekolahnya semrawut, pasti anak-anak kurang suka. Jadi kita buatlah daya pikat kepada anak-anak untuk bagaimana mereka rajin menanam agar supaya lingkungan sekolah ini menjadi sejuk, menjadi enak, menjadi nyaman. Jadi ini salah satu program dalam lingkungan SMA Negeri 7 Palu melalui Wakasek Karakter dan Lingkungan Hidup. Pada semester 1 kemarin sudah dilaksanakan, semester 2 ini juga kita laksanakan dengan baik. Sehingga nanti hasilnya itu akan diumumkan pada penamatan siswa tahun pelajaran 2014-2015 ini insya Allah. Kemudian pengembangan di bidang IMTAK. Ini pengembangan IMTAK ini karena berkaitan dengan juga karakter. Jadi bagaimanapun juga anak-anak ini kita tetap lakukan penggemblengan IMTAK secara rutin. Jadi ini dilakukan untuk apa? Agar supaya anak-anak memahami jati dirinya, bahwa kita di dunia ini ada memenuhi namanya kebutuhan hidup, kemudian kebutuhan akhirat. Maka dengan demikian kita galakkan namanya pelaksanaan ibadah, pelaksanaan sholat setiap harinya itu melalui dari jam-jam istirahat kita giring semua anak ke masjid. Kemudian pada hari Jumat kita lakukan namanya kegiatan zikir, kegiatan tadarus, dan melakukan juga kultum setiap hari. Begitu juga dengan anak-anak Nasrani, kita juga berikan juga ruang tempatnya untuk melaksanakan ibadah, melakukan pembinaan ibadah setiap harinya juga demikian. Sehingga di sini ada namanya kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat semua terpenuhi. Berbagai sarana olahraga seperti lapangan takraw, lapangan voli, dan lapangan futsal telah dibangun. Kemudian yang berikut adalah menyangkut masalah pengembangan eskul. Ini dalam rangka pengembangan eskul sesuai juga program kami di SMA Negeri 7 Palu, bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 kita sudah melaksanakan launching. Jadi ada beberapa yang kita launching di SMA Negeri 7 Palu ini, termasuk sarana olahraga, mulai dari olahraga futsal, volleyball, takraw, bulu tangkis, tinju, dayung, sepak bola. Kita launching satu sekaligus dengan nama, yaitu nama Lompeta. Kalau namanya tinju, kita namanya berikan nama Sasana Boxing Lompeta SMA Negeri 7 Palu. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi dengan satu nama seperti ini, sesungguhnya nama Lompeta adalah bahasa lokal kami di sini. Lompeta itu adalah bagus, baik. Jadi kebaikan yang kita buat akan kita juga yang menikmatinya. Sehingga ada filosofi juga di sini yang juga dikembangkan dalam bentuk pembinaan karakter adalah psikotoge. Jadi dua kata tersebut adalah saling berkaitan dan bermakna dalam rangka pengembangan karakter di SMA Negeri 7 Palu ini. Sehingga ada namanya hasil yang kita capai dalam implementasi pergaulan anak-anak di lingkungan SMA Negeri 7 Palu ini. Olehnya itu, dalam pengembangan ekstrakurikuler ini, baik itu yang bersifat produktif, kepramukaan, PMR, semua kita galakkan di sini di SMA Negeri 7 Palu, sehingga semuanya itu pembinaan dalam rangka mengembangkan daripada kemampuan anak-anak ke depan. Maka kalau di bidang olahraga sifatnya
maka itu ada eventnya sehingga kita langsung siap bertanding. Kemajuan di kegiatan ekstrakurikulernya pun sangat membanggakan. Salah satu cabang olahraga yang menjadi primadona SMA Negeri 7 Palu adalah cabang tinju, satu-satunya sekolah yang memiliki atlet putri tinju. Bukan hanya membanggakan dan membawa nama harum SMA Negeri 7 Palu, tetapi juga membanggakan buat daerah Sulawesi Tengah. Contoh, kemarin kita berhasil meraih juara umum secara nasional tinju. Nah, jadi melalui bakat anak-anak yang kita gembleng di SMA 7 melalui tinju ini yang mampu memberikan sebuah persembahan prestasi kepada daerah kita Sulawesi Tengah, ya Kota Palu, SMA 7, Kota Palu dan Sulawesi Tengah ini, maka ini adalah merupakan sebuah kebanggaan karena mereka menjadi tim yang terbaik pada pelaksanaan tinju Gubernur Cup di Gorontalo dengan hasil yang sangat memuaskan dan meraih medali emas. Ya, medali emas kalau tidak salah ada 5, kemudian peraknya 3, kemudian 1 perunggu. Itu yang diraih. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pertandingan Liga Pelajar Indonesia. Pada Liga Pelajar Indonesia yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, kami SMA Negeri 7 Palu juga berhasil meraih prestasi dan menjadi juara 1 tingkat Kota Palu. Dan insya Allah SMA Negeri 7 Palu ini akan mewakili Kota Palu dalam ajang LPI tingkat provinsi. Dan harapan kami dan harapan saya juga, harapan keluarga besar SMA Negeri 7 Palu ini, SMA Negeri 7 Palu sebagai dutanya mewakili Kota Palu akan bisa juga meraih sukses pada Liga Pelajar yang dilaksanakan oleh provinsi nantinya. Saya memang sangat bermimpi dan saya memang seorang pemimpi yang suka bermimpi untuk menjadikan sekolah ini, SMA Negeri 7 Palu, menjadi sekolah yang terdepan di Kota Palu ini, walaupun kita berada di pinggiran Kota Palu di bagian utara. Tetapi mimpi ini akan bisa terpenuhi, tercapai manakala semua di sini kerjasama yang bagus yang kita bangun. Tentunya mimpi ini akan terpenuhi karena sudah dibuktikan dengan prestasi yang kita raih. Prestasi yang diraih seperti kita sudah mendapatkan akreditasi sekolah dengan nilai A. Ini sebuah mimpi yang kita harapkan, yang memang upaya kerja keras. Kemudian kita jadikan juga SMA 7 ini menjadi sebuah sekolah yang punya kemampuan yang luar biasa di bidang akademik, sehingga menjadi sekolah pesaing di antara sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Walaupun kami sadari bahwa bersaing ini tidak semudah memulai telapak tangan, tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh, niat yang begitu sungguh-sungguh yang kita harapkan, dengan kerja keras, saya yakin ke depan nanti akan bisa kita bersaing secara akademik dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Kalau di bidang ekstrakurikuler seperti yang saya katakan tadi, itu memang sudah terbukti secara kemampuan kita memang unggul, karena kita sudah mengembangkan itu dari beberapa cabang olahraga. Misalnya seperti tinju, kita masih unggul sekarang. Di bidang bola kaki kita tidak pernah ketinggalan, kita selalu unggul dan kita selalu finalis. Oleh itu saya tetap bermimpi SMA 7 ini akan melahirkan atlet-atlet yang handal untuk anak-anak itu, kemudian untuk Kota Palu dan untuk Sulawesi Tengah. Akan menjadi pemain yang profesional dalam bidang olahraga, baik itu olahraga sepak bola maupun olahraga tinju ke depan, sehingga mereka akan menjadi siswa yang terkenal di Nusantara ini. Secara keseluruhan memang ada kendala menyangkut sarana. Kalau di tinju ini memang banyak sekali kendalanya, karena persoalannya peralatan yang digunakan untuk latihannya itu masih nihil, sehingga kita ini masih sifatnya manual semua. Jadi kita hanya sebatas lapangan yang ada, tetapi peralatannya juga belum ada. Jadi ini kendala yang paling kita rasakan. Kemudian juga
Begitu juga dengan olahraga lainnya seperti dayung. Kita juga rasakan kendala yang kita gunakan sekarang ini masih sifatnya perahu-perahu tradisional, yang perahu nelayan. Sementara kalau perahu lomba itu adalah perahu-perahu naga. Jadi ini kita belum miliki. Olehnya itu kita tetap berupaya maksimal bagaimana nanti sarana seperti itu tetap ada. Kemudian juga di bidang akademik, tentunya juga ini kita penting bahwa guru-guru masih terkendala dengan kemampuan daripada IT di sekolah. Kita di sekolah ini belum ada namanya infokus untuk dipasang di kelas, dan belum semua guru menggunakan laptop. Kenapa demikian? Karena memang masih terkendala seperti itu. Barang masih terbatas dimiliki oleh guru. Kemudian sekolah kemampuan pembiayaan itu masih sangat kurang. Olehnya itu mimpi seperti ini insya Allah ke depan bisa terwujud, sehingga semua fasilitas pembelajaran IT itu bisa terpenuhi. Jadi kami di sini hanya sebatas pada beberapa komputer yang ada di lab itu yang kami gunakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 7 Palu. Termasuk juga pengembangan di bidang ekstrakurikuler masih semua serba terbatas. Jadi tetapi dengan modal semangat, dengan ikhlas seperti ini kami tetap bertekad. Begitu juga dengan bulu tangkis. Bulu tangkis dengan kemampuan yang apa adanya, ditambah dengan gedungnya juga, gedung latihan belum ada, tetapi kami menggunakan lapangan terbuka dengan pelatih yang apa adanya. Tetapi kami tidak juga merasa kecil hati. Anak-anak kita giring mereka ke klub-klub agar supaya nanti bisa mereka meraih prestasi yang lebih bagus lagi. Tetapi ini semua adalah butuh kerjasama dengan orang tua siswa agar supaya mereka paham betapa tingginya pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Tetapi dengan kemampuan yang apa adanya juga kita bisa lakukan. Jadi dengan demikian, dengan adanya kerjasama yang bagus dari semua pihak, terutama dengan dukungan orang tua, insya Allah semua prestasi ini, semua masalah-masalah bisa diatasi dan semua bisa terpenuhi nanti ke depan. Sejarah singkat SMA Negeri 7 Palu ini, pertama, SMA Negeri 7 Palu ini didirikan pada tahun 1963 dengan status filial dari SMA Negeri 1 Palu yang dipimpin oleh Bapak W. Rahamis. Itu. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1981 SMA Negeri 7 ini sudah diresmikan menjadi SMA Negeri Tawaili dengan urutan kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala sekolah Pak W. Rahamis, itu tahun 1963, 1 tahun. Kemudian yang kedua Bapak Sudarmoyo BA, itu dari tahun 1963 sampai 1964. Yang ketiga adalah Bapak Ratib Raja Ali BA, itu pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Kemudian yang keempat adalah Bapak Hairudin Tendo pada tahun 1965 sampai dengan 1973. Kemudian yang kelima adalah Pak Arifin Pakawaru dari tahun 1973 sampai 1974. Kemudian yang keenam adalah Bapak Muhammad Arif Malahado dari 1974 sampai 1981. Ini posisi kepala sekolah yang status filial SMA Negeri 1 Palu. Kemudian masuk pada tahun 1981 sampai 1985 atau yang ketujuh, kepala sekolah yang ketujuh adalah Bapak Dr. Andus Usman Hamsin. Kemudian Usman Hamsin dari tahun 81 sampai 85. Kemudian yang ke-8 Pak Sutomo Burase dari tahun 1985 sampai tahun 1987. Yang ke-9 adalah Bapak Suryadi Ngewa
dari tahun 1988 sampai tahun 1990. Kemudian yang ke-10 Bapak Dr. Andus Jainuddin Cambang tahun 1991 sampai tahun 1999. Kemudian yang ke-11 adalah Ibu Dr. Anda Haja Sumarni Akarazak dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Kemudian digantikan pada yang ke-12 Bapak Dr. Andus Haji Abdul Khair A. Mahmud MSI dari tahun 2003 sampai tahun 2005. Kemudian yang ke-13 yang menggantikan adalah Ibu Dr. Anda Suhaida Kusuma dari tahun 2005 sampai 2011. Kemudian yang ke-14 yang menggantikan adalah Ibu Dr. Anda Badra Lahai MSI dari tahun 2011 sampai 2013. Kemudian digantikan oleh yang ke-15 Bapak Idris Ade SPD MPD tahun 2013 sampai 2014. Kemudian yang ke-16 ya saya sekarang ini adalah Dr. Andus Salim MM dari tahun 2014 sampai sekarang. Inilah kepala sekolah SMA Negeri 7 Palu, sudah berjumlah 16 orang dari filial ya, jadi ini barangkali perjalanan SMA Negeri 7 Palu yang sudah luar biasa. Kepala sekolahnya yang memimpin sudah sebanyak 16 orang. Perjalanan prestasi ini juga sudah luar biasa juga, karena SMA 7 sudah melahirkan prestasi yang luar biasa juga, baik di akademik maupun non-akademik. Jadi saya tidak hafal persis siapa semua nama-nama anak-anak itu. Kemudian mereka sudah mengabdi di masyarakat juga, alumni-alumni. Ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi polisi, ada jadi perwira, ya, ada juga dosen. Kemudian masih banyak lagi mereka yang sudah berbakti kepada negara ini. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah, tentu memerlukan program-program dengan sasaran yang terukur melalui penetapan sejumlah indikator kinerja yang berlandaskan kondisi nyata sekolahnya. Dalam mengembangkan program sekolah memerlukan data kebutuhan pendidikan dalam konteks kehidupan yang diramu dengan data sekolah, guru, dan siswa yang bersinergis mewujudkan keunggulan mutu sesuai dengan target yang sekolah tetapkan, yaitu SMA Negeri 7 Palu meraih sekolah berpredikat terakreditasi A pada tahun 2015.